Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafir Ramadhani dengan NIM 240103040269 dari jurusan Psikologi Islam, Fakultas Sosiologi dan Humaniora. Jadi saya di sini ingin menjelaskan beberapa materi yang telah saya dapatkan di mata kuliah Psikologi Observasi pada semester kali ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Afri Ramadhani. Saya tuh sudah memperkenalkan diri saya sebelumnya. Saya ingin menjelaskan materi yang telah saya pelajari di mata kuliah observasi psikologi selama ini. Nah, yang pertama itu ada definisi tujuan fungsi observasi. Observasi merupakan salah satu metode penting yang digunakan oleh psikolog untuk memahami perilaku manusia secara langsung. Dengan observasi, kita bisa melihat bagaimana individu bertindak, bereaksi, dan berinteraksi dalam situasi nyata tanpa harus bergantung pada laporan diri. Jadi observasi menjadi fondasi penting dalam berbagai bidang psikologi, mulai dari pendidikan, klinis, sosial, hingga organisasi. Definisi karakteristik dan tujuan observasi. Secara umum, observasi dilakukan untuk mengamati sistematis terhadap perilaku seseorang, gejala atau fenomena tertentu dengan tujuan memperoleh informan yang akurat dan objektif. Nah, menurut Perwendari menjelaskan bahwa observasi merupakan metode untuk mengumpulkan data dengan mengamati langsung fenomena dalam konteks alaminya. Nah, definisinya ini ada 3 seperti yang telah saya paparkan di layar. Yang pertama ada sistematis dan terencana, dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas dan tujuan tertentu. Fokus pada perilaku teramati, bukan pada pikiran atau perasaan yang bersifat subjektif. Objektif, hasil pengamatan harus bebas dari penilaian pribadi pengamat. Selanjutnya ada tujuan observasi dalam psikologi. Tujuan observasi dalam psikologi ada beberapa hal penting. Pertama, untuk menggambarkan perilaku apa adanya tanpa campur tangan peneliti, misalnya mencatat interaksi guru dan siswa di kelas. Kedua, mengidentifikasi pola atau kecenderungan perilaku seperti kebiasaan anak saat bermain. Ketiga, menguji hipotesis penelitian, misalnya melihat hubungan antara tingkat kontrasensi dengan perilaku destruktif. Fungsi observasi memiliki 5 fungsi utama, yaitu fungsi diagnostik, membantu mengidentifikasi masalah psikologis secara seseorang. Kedua, fungsi evaluatif, digunakan untuk menilai perubahan perilaku setelah intervensi atau terapi. Ketiga, fungsi deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena atau perilaku secara rinci. Keempat, fungsi prediktif, di mana hasil observasi bisa digunakan untuk memperkirakan perilaku di masa depan. Dan yang kelima adalah fungsi pengendalian, yaitu membantu merancang strategi atau intervensi untuk mengubah perilaku individu. Kelima, fungsi ini menjadikan observasi sebagai alat penting bagi psikolog dalam memahami dan membantu individu secara ilmiah. Selanjutnya ada penerapan kelebihan dan keterbatasan. Observasi diterapkan di berbagai cabang psikologi, dalam pendidikan, dalam klinis, dalam psikologi sosial. Sedangkan dalam psikologi industri dan organisasi juga memakai penerapan observasi. Setiap metodenya pasti memiliki kelebihan dan keterbatasan, termasuk observasi. Kelebihannya, observasi memberikan data langsung dari perilaku nyata dan bisa mengungkap perilaku nonverbal dan meningkatkan validitas ekologi karena dilakukan di situasi alami. Namun ada juga keterbatasannya seperti terpengaruh bias pengamat, memakan waktu, tenaga, serta tidak semua fenomena dapat diamati secara langsung. Jenis-jenis tahapan observasi itu ada banyak dan saya akan menjelaskan di beberapa menit setelah ini. Nah, ada beberapa tahapan observasi. Tahapan observasi sangat penting dalam psikologi untuk memahami perilaku manusia secara nyata. Nah, ada 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Peneliti menentukan tujuan subjek
waktu, lokasi, serta alat yang akan digunakan. Lalu mempersiapkan pertanyaan dengan prinsip 5W 1H, what, who, where, when, why, and how. Dengan pendekatan ini, peneliti tahu apa yang akan diamati, siapa subjeknya, kapan dan di mana observasi dilakukan. Selanjutnya ada tahap pengumpulan dan pencatatan data. Di sini pengamat melakukan observasi sesuai rencana yang sudah disusun. Semua perilaku yang muncul dicatat secara teliti menggunakan catatan lapangan, lembar observasi, ataupun rekaman audio dan video. Pencatatan ini perlu dilakukan secara segera setelah pengamatan terjadi agar data tidak hilang atau terdistorsi. Nah, tujuannya adalah menjaga keakuratan dan objektivitas data. Tahap selanjutnya ada tahap analisis dan intervensi data. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisis dan intervensi data yang diperoleh. Kemudian dianalisis berdasarkan 3 aspek, yaitu motivasi, emosi, dan kognisi. Ada beberapa faktor keberhasilan observasi. Ada faktor internal dan eksternal. Internal itu berasal dari pengamat itu sendiri, seperti kesiapan mental, objektivitas, keterampilan mencatat, kemampuan komunikasi, serta pengalaman observasi. Sementara faktor eksternalnya itu mencakup lingkungan observasi, metode dan teknik yang digunakan, alat bantu, serta etika penelitian. Perencanaan itu harus matang, pengamat terlatih, dan lingkungan yang mendukung supaya hasil observasi itu lebih akurat dan terpercaya. Cara mengatasi kendala dalam observasi. Ada beberapa kendala di setiap tahap. Pada tahap perencanaan, misalnya kita bisa mengatasinya dengan melakukan uji coba instrumen agar indikator pengamatan jelas. Pada tahap pelaksanaan, kesulitan akses atau kurangnya kerjasama bisa diatasi dengan cara komunikasi yang baik dan menjaga etika penelitian. Pada tahap pencatatan data, potensi kehilangan informasi bisa dicegah dengan segera menulis hasil observasi dan menggunakan catatan atau rekaman di analisis. Sementara pada tahap analisis, bias peneliti bisa ditekan dengan cara triangulasi data atau berdiskusi dengan peneliti lain. Kesiapan latihan dan sikap objektif menjadi kunci untuk menghadapi semua tantangan tersebut. Ada beberapa jenis observasi yang saya tulis sini, ada 7. Yang pertama ada observasi partisipan, di mana kita mengikuti aktivitas langsung ke dalam sebuah kelompok yang kita amati. Tujuannya supaya kita dapat memahami perilaku dari sudut pandang individu yang diamati secara lebih mendalam. Kelebihannya kita dapat memperoleh observasi lebih kaya dan kontekstual. Namun kekurangannya adalah potensi bias karena pengamat bias terpengaruh dan situasi sosial. Selanjutnya ada observasi non-partisipan. Pengamat tidak ikut terlibat secara langsung. Pengamat hanya berperan sebagai pihak luar yang mengamati dari jarak tertentu, misalnya di belakang kelas atau tempat yang jauh dari dalam kelompok tersebut. Metode ini memungkinkan hasil lebih objektif, tetapi terkadang data yang didapat bisa kurang mendalam karena interaksi terbatas antara pengamat dan subjek. Selanjutnya ada observasi terstruktur. Pengamat sudah memiliki pedoman yang jelas tentang apa yang akan diamati, kapan, dan bagaimana cara mencatatnya. Biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif yang menuntut data sistematis dan bisa diukur. Selanjutnya ada observasi tidak terstruktur, yang mana dilakukan tanpa adanya pedoman yang kaku, sehingga pengamat memiliki kebebasan dalam mencatat semua perilaku yang dianggap penting. Biasanya digunakan pada penelitian eksploratif atau ketika peneliti belum mengetahui variabel perilaku secara pasti. Contohnya ketika psikologi baru pertama kali meneliti perilaku anak autistik di ruang bermain, ia akan mencatat semua bentuk interaksi tanpa batasan kategori tertentu. Selanjutnya ada observasi naturalistik yang dilakukan di lingkungan alami tanpa adanya manipulasi dari peneliti. Artinya pengamat hanya mencatat perilaku sebagaimana adanya tanpa mengubah kondisi atau memberikan perlakuan tertentu. Selanjutnya ada observasi laboratorium yang dilakukan di tempat yang sudah diatur atau dikendalikan oleh peneliti. Lingkungannya biasanya buatan dan disesuaikan dengan tujuan eksperimen. Selanjutnya ada observasi individual dan kelompok. Selain berdasarkan tempat dan partisipasi, observasi juga dapat dibedakan berdasarkan
subjek yang diamati, yaitu individual dan kelompok. Observasi individual berfokus pada perilaku satu orang, misalnya mengamati pola komunikasi anak tunggal di kelas. Sementara observasi kelompok menekankan pada interaksi antar individu dalam kelompok, serta pengamatan dinamika kerja tim atau perilaku sosial antar teman sebaya. Selanjutnya ada instrumen observasi. Nah, ada beberapa instrumen observasi yang telah saya cantumkan di sini, yaitu ada checklist, rating scale, dan catatan naratif. Pengertian dan jenis-jenis checklist. Checklist merupakan metode pencatatan yang digunakan untuk menilai ada atau tidaknya perilaku, keterampilan, atau pengetahuan tertentu. Metode ini bersifat tertutup karena hasilnya hanya berupa ya atau tidak tanpa penjelasan detail. Kegunaan, kelebihan, dan kelemahan checklist. Checklist memiliki berbagai kegunaan dalam bidang psikologi. Instrumen ini dapat digunakan untuk mencatat perilaku sesuai kriteria, menilai kemajuan perkembangan individu, hingga mengukur progres klien selama mengikuti terapi. Selain itu, checklist juga berguna sebagai alat screening untuk mendeteksi hambatan perkembangan, serta sebagai alat perencanaan kurikulum dalam menyusun program pembelajaran atau intervensi yang tepat. Checklist memiliki banyak kelebihan, misalnya efisien karena tidak membutuhkan waktu lama, komprehensif karena mencakup beberapa area perkembangan sekaligus, serta mampu mendokumentasikan kemajuan individu secara personal. Namun checklist juga memiliki kelemahan. Instrumen ini tidak mencatat detail kejadian, rentan terhadap bias pengamat, dan hanya mencatat perilaku yang tampak secara jelas. Selanjutnya ada rating scale. Instrumen berikutnya adalah rating scale atau skala penilaian. Rating scale digunakan untuk menilai objek perilaku atau sikap dengan memberikan skor atau kategori pada tingkatan tertentu. Skala ini berfungsi untuk mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif, sehingga hasil observasi dapat dianalisis secara statistik. Tujuan rating scale adalah untuk mengukur sikap, perilaku, atau atribut psikologis secara sistematis. Selain itu, rating scale membantu meneliti, mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif, dan membandingkan hasil antara individu, antar kelompok, atau antar kelompok. Tujuan rating scale adalah untuk mengukur sikap, perilaku, atau atribut psikologis secara sistematis. Selain itu, rating scale membantu meneliti, mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif, dan membandingkan hasil individu atau kelompok. Kelebihannya itu praktis, mudah digunakan, menghasilkan data numerik yang bisa dianalisis, dan dapat diterapkan pada berbagai variabel psikologis. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan seperti potensi bias subjektif dan dari pengamat, kecenderungan memilih jawaban tengah, dan sulitnya menangkap nuansa perilaku yang detail. Selanjutnya ada catatan naratif, jenis, kelebihan, dan kekurangan. Jenis instrumen observasi berikutnya adalah catatan naratif. Catatan naratif merupakan metode pencatatan hasil observasi dalam bentuk deskripsi atau cerita tertulis. Berbeda dari checklist dan rating scale, catatan naratif bersifat terbuka dan menggambarkan perilaku. Ada beberapa jenis catatan naratif seperti catatan naratif terfokus, mencatat perilaku tertentu seperti emosi dan atau interaksi sosial. Catatan naratif bebas di mana pengamat menulis hal-hal penting dan tanpa format tertentu. Catatan naratif kronologis, catat peristiwa sesuai urutan waktu. Catatan naratif tematik berfokus pada tema tertentu seperti kerjasama kelompok. Nah, kelebihan metode ini adalah mampu menggambarkan perilaku secara detail dan kontekstual. Namun kekurangannya adalah membutuhkan waktu lama dan rentan subjektivitas pengamat. Karena itu pengamat harus terlatih agar catatan yang dihasilkan tetap objektif dan mudah dianalisis. Selanjutnya ada perencanaan observasi. Dalam tahap perencanaan ini, kita menentukan apa yang mau diamati, siapa yang diamati, di mana dan kapan observasi dilakukan, serta bagaimana cara mengumpulkan dan mencatat datanya. Pengertian dan langkah-langkah perencanaan observasi. Perencanaan observasi dapat diartikan sebagai proses penyusunan langkah-langkah yang akan dilakukan sebelum kegiatan observasi dimulai. Dalam psikologi maupun penelitian pendidikan, perencanaan ini membantu peneliti menentukan fokus pengamatan agar tidak melebar ke hal-hal yang tidak relevan. Melalui perencanaan, peneliti bisa menyiapkan alat bantu, menentukan variabel perilaku yang akan diamati, serta menyiapkan cara mencatat hasilnya.
Jadi bisa dibilang bahwa perencanaan observasi adalah peta jalan bagi seseorang peneliti sebelum terjun langsung ke lapangan. Tanpa peta ini, kegiatan observasi akan terasa kabur dan sulit menghasilkan data valid. Tujuan, manfaat, dan komponen perencanaan observasi. Tujuan utama perencanaan observasi adalah agar kegiatan observasi bisa berjalan efektif dan efisien. Dengan adanya rencana, peneliti tahu apa yang dicari, bagaimana mencarinya, dan bagaimana mencatatnya. Selain itu, perencanaan membantu menghindari kesalahan dan bias dalam pengamatan. Peneliti juga bisa mempersiapkan diri terhadap berbagai kemungkinan di lapangan. Manfaat lainnya adalah data yang dihasilkan menjadi lebih relevan, reliable, dan bisa digunakan untuk menarik kesimpulan yang akurat. Jenis-jenis observasi dan instrumen dalam perencanaan. Dalam tahap perencanaan, kita juga perlu menentukan jenis observasi yang akan digunakan secara umum. Ada dua jenis utama, observasi partisipatif dan non-partisipatif. Pada observasi partisipatif, pengamat ikut terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati, misalnya seorang guru yang ikut dalam proses belajar untuk memahami dinamika kelas. Sedangkan dalam observasi non-partisipatif, pengamat hanya melihat dari luar tanpa ikut berinteraksi agar hasilnya tetap objektif. Selain itu ada juga observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Ini sudah saya jelaskan tadi. Terstruktur menggunakan pedoman yang sudah disiapkan seperti lembar cek atau daftar perilaku, sedangkan observasi tidak terstruktur lebih bebas karena kita hanya menangkap apa yang kita lihat. Instrumen observasi adalah alat yang digunakan untuk mencatat hasil pengamatan. Bentuknya bisa bermacam-macam tergantung pada kebutuhan peneliti. Contohnya seperti lembar observasi, checklist, catatan lapangan, atau bahkan rekaman video dan audio. Selanjutnya ada running record, time sampling, event sampling, dan anecdotal record. Nah, observasi sendiri adalah salah satu metode penting yang digunakan dalam psikologi untuk memahami perilaku manusia secara langsung di lingkungan nyata. Dan ini ada beberapa metodenya. Yang pertama ada running record, catatan deskriptif yang dibuat secara terus-menerus selama proses observasi berlangsung. Pengamat mencatat setiap perilaku, ucapan, atau aktivitas subjek secara kronologis dan detail. Tanpa menambahkan interpretasi pribadi, tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang urutan kejadian dan konteks perilaku individu. Metode ini sangat berguna untuk memahami pola perilaku, dinamika interaksi sosial, atau perubahan emosi yang terjadi secara bertahap. Selanjutnya ada time sampling. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati perilaku pada interval waktu tertentu, misalnya setiap 5 menit, selama 1 jam. Pengamat hanya mencatat perilaku yang muncul pada saat interval tersebut. Tujuannya utamanya adalah untuk mengukur frekuensi atau durasi perilaku tertentu dalam jangka waktu yang panjang, tapi dengan cara yang lebih efisien dibandingkan running record. Metode ini cocok digunakan saat peneliti ingin mengetahui seberapa sering perilaku tertentu muncul tanpa harus mencatat seluruh kejadian dari awal sampai akhir. Selanjutnya ada event sampling. Metode ini pengamat fokus pada pencatatan setiap kali perilaku tertentu atau event terjadi tanpa memperlihatkan waktu. Jadi berbeda dari time sampling yang berbasis waktu, event sampling berbasis kejadian. Tujuannya untuk menganalisis perilaku spesifik yang dianggap penting, unik, atau jarang terjadi. Metode ini sering digunakan dalam penelitian perilaku anak, studi interaksi sosial, atau situasi klinis ketika peneliti ingin menyoroti perilaku siswa tertentu. Misalnya ledakan emosi, perilaku agresif, atau tindakan positif yang langka. Selanjutnya ada anecdotal record. Nah, metode ini merupakan catatan naratif berupa cerita atau deskripsi singkat tentang perilaku tertentu yang dianggap penting atau bermakna pada individu yang diamati. Biasanya catatan ini dibuat segera setelah perilaku terjadi, berdasarkan pengamatan langsung terhadap interpretasi pribadi. Anecdotal record cocok digunakan untuk menangkap momen-momen penting yang menggambarkan perkembangan emosi atau karakter seseorang dalam konteks tertentu. Karena sifatnya naratif, metode ini terasa lebih fleksibel dan mudah dilakukan. Namun kelemahannya adalah catatan ini cenderung subjektif dan tidak selalu sistematis seperti metode lainnya. Persamaan antara keempat metode meski keempat metode tadi berbeda cara,
Semuanya punya persamaan yang cukup penting. Pertama, semuanya bertujuan untuk mengumpulkan data perilaku individu secara objektif agar bisa dianalisis secara ilmiah. Kedua, semua metode ini didasarkan pada pengamatan langsung terhadap subjek di lingkungan nyata, bukan dari laporan atau asumsi. Ketiga, fokus utama observasi adalah pada perilaku yang tampak atau observable behavior, bukan perasaan atau pikiran yang tidak bisa dilihat langsung. Dan yang terakhir, semua metode ini digunakan pada berbagai usia dan konteks, baik di sekolah, klinik maupun tempat kerja. Jadi keempatnya sangat fleksibel untuk berbagai keperluan penelitian psikologi. Perbedaannya, pada running record pengamat mencatat semua perilaku secara terus-menerus, dan time sampling hanya mencatat perilaku pada waktu dan interval tertentu. Event sampling mencatat setiap kali perilaku spesifik terjadi tanpa memperhatikan waktu, sementara anecdotal record lebih fokus pada kejadian penting yang diceritakan dalam bentuk narasi singkat. Jadi perbedaan utamanya terletak pada fokus, bentuk catatan, dan cara pencatatan selama observasi berlangsung. Konsep objektivitas dan bias dalam observasi. Observasi merupakan salah satu metode utama yang penting dalam memahami perilaku manusia. Pengertiannya, objektivitas dalam observasi berarti kemampuan pengamat untuk mencatat apa yang benar-benar terjadi tanpa dipengaruhi oleh perasaan, asumsi, atau opini pribadi. Seorang observer harus bisa memisahkan antara fakta dan interpretasi. Misalnya kalau kita mencatat siswa menunduk 3 kali dalam 5 menit, itu termasuk fakta objektif. Tapi kalau kita menulis siswa terlihat malas, itu sudah mengandung penilaian subjektif. Nah, dengan menjaga objektivitas, hasil observasi akan jauh lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Objektivitas itu sangat penting karena hasil observasi digunakan untuk memahami perilaku dan mengambil keputusan psikologis. Kalau data observasi tidak objektif, maka keputusan yang diambil bisa salah. Pengertian bias dan dampaknya. Sekarang kita masuk ke bagian bias. Dalam observasi, bias adalah kesalahan sistematis yang muncul karena pengaruh faktor subjektif dan pengamat, seperti harapan, pengalaman, atau stereotip pribadi. Bias bisa membuat hasil observasi jadi menyimpang dari kenyataan. Misalnya seorang guru memberi nilai lebih tinggi kepada siswa yang ia sukai, padahal kualitas tugasnya sama dengan siswa yang lain. Ini disebut bias pengamat. Kalau bias seperti yang dibiarkan, maka hasil observasi tidak objektif, tidak valid, dan bisa menyesatkan dalam pengambilan keputusan psikologis. Macam-macam bias yang sering muncul, yang pertama adalah bias seleksi, yaitu ketika subjek penelitian yang dipilih tidak mewakili populasi sebenarnya. Contohnya dalam penelitian tentang stres mahasiswa, peneliti hanya memilih anggota organisasi kampus, padahal mahasiswa non-organisasi bisa saja punya tingkat stres yang berbeda. Akibatnya hasil penelitian jadi tidak bisa digeneralisasi untuk semua mahasiswa. Kedua adalah bias informasi atau observasi yang terjadi ketika pengamat salah mencatat atau menafsirkan perilaku. Misalnya karena peneliti sudah percaya bahwa si A ini lebih rajin, maka ia cenderung mencatat perilaku positif siswa itu lebih banyak daripada siswa lain. Akibatnya hasil observasi menjadi tidak netral. Strategi mengurangi bias dalam observasi. Ada beberapa cara untuk meminimalisikan bias dalam observasi. Pertama, gunakan pedoman observasi yang jelas agar semua pengamat memiliki acuan yang sama. Kedua, libatkan lebih satu pengamat sehingga hasilnya bisa dibandingkan dan diverifikasi. Ketiga, pisahkan fakta dari opini pribadi saat mencatat perilaku. Keempat, gunakan rekaman video atau audio sebagai bahan verifikasi ulang. Kelima, lakukan refleksi diri terhadap prasangka yang mungkin kita miliki. Dan terakhir, gunakan triangulasi data, yaitu membandingkan hasil observasi dengan wawancara atau dokumen lain. Dengan langkah-langkah ini, bias bisa ditekan seminimal mungkin. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan, observasi merupakan salah satu metode paling penting dalam psikologi karena memungkinkan kita memahami perilaku manusia secara langsung dan alami, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, hingga analisis. Setiap observasi harus dilakukan dengan sistematis dan objektif melalui berbagai jenis observasi, baik partisipan, terstruktur, maupun naturalistik, serta dengan instrumen yang tepat seperti checklist,
rating scale, dan catatan naratif, peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan bermakna. Namun kunci utama dari observasi yang baik bukan hanya pada teknik tetapi pada objektivitas pengamat. Dengan menjaga kejujuran ilmiah, menghindari bias, dan mengikuti prosedur yang sistematis, observasi dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk memahami perilaku manusia secara ilmiah dan mendalam. Mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih telah menonton dan memperhatikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.